Anies itu penantang, itu lepas dari nanti ada yang nyalonin apa enggak. Tapi Anies itu dia memimpin DKI dan dia punya standar berpikir itu. Ya, taman yang posisinya di samping sungai, sehingga dia pada saat musim hujan, ketika sungai airnya meningkat, didesain untuk menampung luapan air sungai, sehingga parkirnya di dalam taman. Itu pernah Pak komentar, Pak, tamannya banjir. Bukan banjir, itu memang parkir air. Jadi kalau di taman diparkirin air, bukan? Ya memang begitu. Nanti ketika musim kering, air sungainya turun, maka tamannya turun. Jadi kita Jadi siapa yang mau maju dalam politik sebaiknya mulai lakukan latihan diam-diam dengan memanfaatkan video-videonya Anies kan. Ganjar Pranowo, Ridwan Kamil, Jokowi sendiri, Puan Maharani, siapapun yang pernah disebutkan, mungkin di kamar perlu dia latih di depan cermin tuh. Kalau Anies ada di sebelah kanan, apa yang dia mau ucapin? Karena Anies jadi standar. Kenapa? Karena dunia mengakuinya. Ini anggarannya itu kolektif atau memang ada anggaran tersendiri Pak untuk revitalisasi? Mungkin Pak, Saya coba jawab ya, seperti yang tadi saya. Jadi kalau PBB kasih ucapan selamat dan merasa bahwa oke, dapat input yang bagus dari Anies Baswedan, itu artinya dia menginginkan atau dunia menginginkan standar percakapan tentang environmental ethics, environmental politics harus pada parameter yang dibuat oleh Anies tadi malam. Itu aja sebetulnya. Kualitas udara itu tidak ada pembatasan KTP administrasinya. Tidak ada. Ini juga saya mau membantu sebetulnya supaya para tokoh itu nggak usah berpikir ingin debat dengan kisi-kisi. Bayangkan aja bahwa debat itu sudah dimulai dari sekarang. Ridwan Kamil pasti akan diundang di universitas, Ganjar Pranowo, Puan Maharani, Muldoko, dan bayangkan bahwa mereka shadow boxing dengan Anies misalnya tuh. Itu sebetulnya tuh gampangnya begitu. Melawan sunatullah. Kenapa? Air itu turun dari langit ke bumi, bukan ke laut. Harusnya dimasukkan ke dalam bumi, masukkan tanah. Di seluruh dunia air jatuh itu dimasukkan ke tanah, bukan dialirkan pakai gorong-gorong raksasa ke laut. Jakarta telah mengambil keputusan yang fatal. Kayaknya nyapa sih Chris atas semua ngono, hah? Yang tak jotas rayumu kepiye, Cok? Ini Dari semua yang meramaikan soal DP Rupiah ini, sehingga menjadi amat tenar tanpa kami harus bayar agensi untuk mempromosikan program DP Rupiah. Benar-benar terima kasih. Terima kasih sekali telah mempopulerkan istilah DP Rupiah sehingga ada di mana-mana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam merayu, selamat datang, selamat berjumpa lagi bersama Gus A. Seorang pemimpin ideal bukanlah Anies Baswedan. Seorang pemimpin yang ideal ya Nabi besar Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, yang punya gelar Al-Amin, terpercaya, omongannya bisa dipegang, orangnya jujur, nggak suka bohong. Tidak ngomong asal-asalan, tidak ngomong akal-akalan, tidak kerja asal-asalan, dan tidak kerja akal-akalan. Makanya Nabi besar Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam disebut sebagai Quran berjalan. Artinya, apa-apa yang ada dalam Al-Quran dipraktekkan oleh Nabi besar Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan didakwahkan, dipertontonkan ke hadapan manusia. Makanya kata Nabi, innama bu'istu liutammima makarimal akhlak. Maka akhlak itu yang diutamakan. Jadi pemimpin ideal itu akhlaknya dulu. Apa akhlak yang paling bagus? Tidak berbohong. Kalau ngomong tidak asal-asalan, ngomong tidak akal-akalan,
kerja tidak asal-asalan, kerja tidak akal-akalan. Jadi kalau misalkan kata Rocky Gerung, Anies Baswedan adalah tipe pemimpin pujaan, tipe pemimpin teladan. Teladan di sebelah mananya? Dia hebat ngomongnya. Hebat ngomong apanya? Apa yang kayak gini disebut hebat? Di mana-mana air datangnya dari langit, turun ke bumi, masuk ke dalam bumi, menyerap ke dalam bumi, bukan dialirkan lewat gorong-gorong ke laut. Apakah itu yang disebut hebat? Apakah omongan seperti ini yang pantas diteladani? Barusan ada lagi video ditanya oleh wartawan, malah pelengap-pelengok, gak bisa jawab apa-apa. Lalu masalah parkir air, masa mungkin, mana mungkin banjir disebut parkir air? Katanya pintar, tapi kok bodoh. Di sebelah mana teladannya? Kalau orang Indonesia, calon pemimpin Indonesia kayak Anies Baswedan seperti ini, membodohi karena kebodohannya, rusak Indonesia. Nabi Muhammad tidak sekolah, tidak bisa baca tulis, tetapi tidak bodoh. Beliau pintar. Ketika pintar tidak mau membodohi para pengikutnya. Anies Baswedan katanya pintar tapi membodohi para pendengarnya. Rusak. Yang kayak gini bukan pemimpin teladan, tetapi pemimpin tahu edan. Ngeri saya, bro. Umumnya pintar, bagus mana? Pintar di sebelah mananya, bagus di sebelah mananya. Apa yang harus diteladankan? Sejak kapan banjir disebut parkir air? Kamus mana yang mengatakan banjir parkir air? Sejak kapan air bisa meresap ke dalam tanah? Dalam kondisi Jakarta berada di bawah permukaan laut. Ini kan sudah ngaco. Makanya kita itu harus ngaji rasa, ngaji diri, ngaji rasa, ngaca, biar nggak ngaco kayak Anies Baswedan. Calon pemimpin apaan yang kayak gini? Katanya orang Islam, tetapi tidak meneladani Rasulullah SAW. Kalau ngomong kayak yang hebat, buktinya nol besar. Program-program hebatnya DP 0%, OKOC, sumur resapan, zero run off, amburadul. Anies Baswedan kalau jadi presiden bisa amburadul. Nauzubillah, summa nauzubillah. Udahlah. Anies Baswedan sudah jadi sampah. Sampah bawa ke tempat sampah, jangan dijadikan calon presiden. Rekam jejaknya sudah banyak. Emang sudah tidak ada lagi calon presiden yang lebih baik? Masih banyak calon presiden yang lebih baik. Bahkan jauh sangat baik. Siapa? Ganjar Pranowo, Jokowi. Yang pantas jadi teladan buat Indonesia, seorang pemimpin itu adalah Jokowi. Karena apa yang dilakukan oleh Jokowi 2 periode ini sungguh bombastis. Apa yang dilakukan oleh Jokowi 2 periode ini sungguh bombastis.
Dan kita 2024 butuh orang yang seperti Jokowi, yang mampu bersifat bombastis, ngomong tidak asal-asalan, ngomong tidak akal-akalan, kerja tidak asal-asalan, kerja tidak akal-akalan. Kalau Anies Baswedan ya sebaliknya, ngomong asal-asalan, ngomong akal-akalan, kerja asal-asalan, kerja akal-akalan. Katanya bentar lagi ditangkap oleh KPK, dijadikan tersangka. Ya iyalah, formula itu yang punya idenya itu Anies Baswedan, masa anak buahnya diseret bosnya kagak? DP 0% itu kan ide Anies Baswedan, masa anak buahnya diseret bosnya kagak? Semua akan jadi tersangka pada waktunya. Bapak Ibu hadirin pemuda-pemudi sebangsa setanah air dimanapun kalian berada. 2024 kita butuh yang seperti Jokowi. Jokowilah yang pantas diteladani oleh para pemimpin selanjutnya. Dan kita sudah menemukan pengganti Jokowi, Ganjar Pranowo. Surveinya pun pesat, top survei, menjauhi para pesaingnya. Itu artinya rakyat Indonesia sudah cerdas, bisa membedakan mana pahlawan, mana bajingan. Pahlawan diusung untuk jadi capres 2024, bajingan buang ke tempat sampah karena memang tidak berguna. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.